Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Baiklah, Ibu akan absensi dulu. Ade Saputra Munte, Ahmad Maulana, Al Fahri, Alif Siregar, Hadir, Bu. Ana Arneta, Delsi Cantika, Desi, Dinda Ratu, Dwi Putri, Fahri, Fitra Ramadan, Alfa, Fitri Ramadhani, Guntur Dermawan, Indah Lestari, Indah, Mansariando, Misela, Misa Putri, Moza, Enzaret, Nofri, Nur Aziza, Nurul Hidayah, Polikarpus, ya, Rafmi, Rido, Rian Rifaldi, Hadir, Bu. Rio Gustiranda, Hadir, Bu. Sandi, Hadir, Bu. Cindy Laudia, Siti Awani, Sofa Sakina, Hadir, Bu. Suci, oke ya, Desa, Zahratul Hafiza. Ayo, Bu. Ini berapa orang yang tak masuk? Ada? Bu. Siapa yang belum? Oh, Iqbal ya? Lewat. Iqbal Ramadan. Sudah? Perhatikan. Berapa orang yang tidak masuk ya? Ada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang prosedur pembuatan donat, ya. Sulit membuatnya? Enggak. Ada kendalanya ketika diuji? Enggak ada. Nah, sekarang Ibu akan meminta kelompok itu menyampaikan apa kendala yang kamu hadapi ketika melakukan uji coba terhadap pembuatan donat. Kelompok 1 silakan ceritakan pengalamanmu ketika kamu membuat donat. Apakah sukses atau sebaliknya? Silakan kelompok 1, semua kelompok nanti ya, ceritakan pengalamanmu. Sini aja di kelompok masing-masing. Oh, ini belum kelompoknya ya? Nah, perwakilannya aja dulu. Silakan ceritakan. Siapa? Menceritakan. Kelompok 1 dulu. Ada? Masa nggak ada? Apakah sukses, lancar-lancar aja? Ada kendala? Akan kamu ceritakan pengalamanmu bersama teman-temanmu di sini. Silakan, Nak. Siapa yang mau? Silakan, Nofri. Ceritakan aja apa yang terjadi. Berdoa. Berdirilah, jangan duduk. Berdiri, Nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Ini menceritakan kendala yang terjadi ketika kami melakukan pembuatan donat. Iya. Kendala di tempat kami yaitu Apa kendalanya? tepung pembuatannya itu kurang, ragi kami juga kurang, dan sedikit lengket. Dan sedikit lengket. Jadi hasil donatnya seperti apa? Ini hasilnya ya. Nanti akan dievaluasi oleh teman dan guru. Oke? Mudah itu aja. Ya. Katanya tepungnya kurang, raginya kurang, dan adonnya lengket. Apakah udah sesuai prosedur? Hah? Kelompok Nopri sesuai? Belum. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2 silakan ceritakan pengalamannya. Ya, berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mengasih tahu tentang kendala yang kami dapatkan saat pembuatan donat. Yang pertama yaitu kebanyakan mengonsumsi air sehingga adonan menjadi lembut. Terus apa lagi? Yang kedua, raginya kurang sehingga adonannya tidak sempurna untuk mengembang. Jadi hasilnya nanti ya. Itu pengalaman yang diceritakan oleh kelompok 2, bukan mengkonsumsi airnya ya. Ngasih air ke adonan itu terlalu banyak ya. Nanti hasilnya. Silakan duduk. Kelompok 2, kelompok 3 ceritakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan kendala kami saat yang pertama adonan gagal. Yang kedua kebanyakan mentega. Yang ketiga susah dibentuk karena lembut. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, itu hasil uji coba kelompok 3. Ya, lengket adonnya, susah dibentuk, dan saat penggorengan ya kosong, masuk nama gorengnya. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 4 akan mengatakan kendala tentang pembuatan donat. Di sini kami mengalami adanya ulat di adonan kami. Terus kami juga mengalami gagal mengembang saat mengulat adonan berikutnya. Juga susah dibentuk karena kebanyakan minyak. Ya, contohnya bisa dibentuk karena kebanyakan minyak, adonannya juga tidak menjadi buat donatnya nanti. Ya. Terus kelompok yang terakhir, kelompok 5, silakan ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menceritakan tentang proses pembuatan donat. Alhamdulillah di kelompok kami tidak ada kendala untuk pembuatan donat dan hasilnya sangat memuaskan. Tapi sedikit kurang manis bagi yang tidak suka manis. Ya, kalau yang nggak suka manis mungkin hasilnya dapat ya. Iya. Terima kasih. Itu hasilnya. Ya, oke. Nah, terima kasih untuk kelompok 5 dan kelompok lainnya udah menceritakan pengalamanmu ketika melakukan uji pembuatan produk donat. Ya, udah? Ya. Donat yang kamu buat itu adalah contoh dari produk teknologi konvensional di bidang apa? Nah, di bidang pangan ya. Itu salah satu contohnya. Selain apalagi pembuatan apa?
Tape, apa lagi? Pempek, keju, yogurt, apa lagi? Nata de coco dan kecap ya. Itu produk bioteknologi konvensional. Ya, kalian udah ceritakan kendalanya apa? Ya, karena kamu udah buat prosedur proyeknya, harusnya ikuti sesuai langkah kerjanya. Ya, tapi mungkin baru buat pertama ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa dicoba lagi. Oke? Gimana ya? Ya, Bu. Udah. Untuk hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita setelah ya kamu membuat produk itu, ya, diharapkan kamu memahami, ya, mampu memahami, mampu menganalisis, mampu mengolah informasi, ya, terhadap cara pembuatan produk donat. Berarti kalau masih ada kendala, itu belum bisa menganalisisnya secara betul ya. Kita belajar lagi. Udah? Terus nanti setelah itu kamu harus mampu ya memahami, menganalisis dan mengolah informasi. Ya, ini nanti ada evaluasinya. Evaluasi itu penilaian terhadap produk kamu buat. Nanti perwakilan kelompok itu diminta untuk menilainya. Yang dinilai apa? Rasa, ya, rasanya. Terus teksturnya, apakah lembut atau keras. Terus variasi bentuknya, ya, toppingnya apakah bervariasi atau tidak. Itu nanti penilaiannya, ya. Nanti pada tahap setelah kita melakukan presentasi. Udah, untuk sekarang silakan kamu duduk di kelompok masing-masing. Udah? Ada kelompoknya? Udah? Ya, kita akan melakukan presentasi terhadap hasil kerjamu ya. Ini udah kamu buat untuk bahan presentasinya. Silakan nanti kelompok 1 yang maju dulu. Silakan kelompok 1 maju. Ini kelompok 1 aja dulu. Maju ke kelompok 1. Ini kelompok berapa? Maju aja dulu. Ini kelompok 2. Maju nak. 2 silakan. Setelah 3 kelompok ini lanjutkan kelompok yang 1. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil kerjanya. Ada kelompok lain silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini
ini kami akan membahas hasil pembuatan donat kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofa Sakinah. Perkenalkan, nama saya Zahratul Habizah. Perkenalkan, nama saya Dewi Ciranda. Perkenalkan, nama saya Itu Pratama Putra. Perkenalkan, nama saya Kiki Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Anak Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Dida Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Hawani. Baiklah, kami akan membahas pembuatan donat yang akan dibacakan oleh rekan kami Zahratul Hafizah. Kepadanya disilakan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan membahas pembuatan donat kami. Yang pertama, tujuan kami yaitu membuktikan konsep bioteknologi dengan membuat donat. Yang kedua, mengetahui contoh penerapan bioteknologi. Dan yang ketiga, membuktikan bioteknologi melalui pembuatan donat. Di sini kami menggunakan alat-alat, yaitu yang pertama spatula, yang kedua baskom, yang ketiga gelas atau cangkir, yang keempat wajan, yang kelima spatula, yang selanjutnya yaitu irisan minyak dan ayakan dan mapan. Bahan-bahan kami yaitu 250 gram tepung terigu, 1,5 sendok teh ragi, 1 butir telur, 30 gram gula, 2 sendok makan susu bubuk, 30 gram margarin, 1 jempol garam, dan toppingnya yaitu di sini kami memakai topping seres warna-warni. Di sini kita semua bisa melihat gambar yang telah kami pajang di sini. Yang pertama ini ada wajan, kompor, nampan, baskom. Di sini ada timbangan dan ini adalah bahan-bahan kami. Prosedur kerja kami yaitu yang pertama, sediakan baskom berukuran besar, lalu masukkan terigu, gula, dan ragi instan ke dalam, lalu aduk hingga rata. Prosedur kerja yang kedua yaitu masukkan kentang yang telah direbus atau dihaluskan dan tumbuk hingga rata. Yang ketiga yaitu tambahkan telur dan masukkan air. Selanjutnya yaitu uleni adonan yang dimana kondisinya tidak lengket di tangan dan lentur. Tapi untuk adonan donat agak berbeda. Meskipun sudah benar-benar habis, adonan donat tetap akan lengket karena ada campuran kentangnya. Prosedur kerja yang keempat yaitu tambahkan mentega, kemudian uleni lagi hingga benar-benar kalis. Diuleni sampai benar-benar kalis agar adonan tidak lengket. Dan yang kelima, diamkan selama 15 menit. Diamkan selama 15 menit agar ragi itu mengembang dengan sempurna. Dan yang keenam, setelah mengembang, bagi adonan menjadi 12 bulatan. Setelah mengembang, adonan akan dibentuk dengan bulat-bulat sehingga menyerupai donat. Dan kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah dibentuk, adonan itu akan kembali didiamkan selama 15 menit agar adonan itu terlihat lebih sempurna. Prosedur kerja yang ketujuh yaitu setelah mengembang,
membagi tengahnya dengan dua telunjuk agar adonan itu sempurna. Dan prosedur kerja yang ke-8 yaitu setelah itu panaskan minyak ke dalam wajan, dan setelah panas masukkan donat ke dalam minyak goreng. Goreng hingga warnanya terlihat kuning kecoklatan. Angkat dan tiriskan goreng untuk hasil yang bagus. Gorengnya di api kecil dengan banyak minyak agar donat tenggelam. Setengah dan bagian bawahnya tidak menyentuh dasar penggorengan. Yang terakhir yaitu setelah didinginkan, lalu berikan topping sesuai selera. Nah, di sini pada kelompok kami memberikan topping warna-warni. Seperti inilah hasilnya. Di sini kami memberikan topping seres yaitu warna-warni. Bisa dilihat. Selanjutnya pembahasan kami yaitu menyiapkan peralatan. Apabila telah siap, tentunya suatu pekerjaan akan terjadi lebih mudah dan lancar pada saat pengerjaannya. Di sini kami akan pertamanya itu menyiapkan peralatan agar pekerjaan yang kami lakukan tidak ada kendala dengan peralatan. Yang kedua yaitu pembahasan yang kedua, kami merebus kentang. Merebus kentang itu berguna untuk mempermudah pada saat pencampuran. Dengan merebus kentang terlebih dahulu, kami akan bisa untuk mempermudah pada suatu pencampuran dengan adonannya. Yang ketiga, mencampur adonan. Setelah dikumpulkan semua bahan-bahannya, kami akan mencampurkan sesuai prosedur yang telah saya bacakan tadi. Yang ketiga yaitu aduk adonan hingga merata. Setelah dicampurkan, aduk adonan hingga rata agar tidak menggumpal. Yang selanjutnya yaitu mencampur kentang halus. Setelah diaduk adonan hingga merata, kami akan mencampurkan kentang yang sudah kami haluskan. Setelah itu, diamkan untuk fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan cara mendiamkan adonan selama 20 atau 30 menit agar dapat mengembang. Disinilah yang terjadi proses fermentasi, yang di situ kita menyampurkan ragi instan. Pada ragi instan itu adalah akan terjadinya proses fermentasi yang kita lakukan. Selanjutnya, sesudah diamkan untuk mendapatkan fermentasi dan adonan siap untuk pembentukan donat. Di sini setelah kami diamkan untuk melakukan proses fermentasi, kami akan melakukan pembentukan donat. Dan setelah donat dibentuk, kami akan langsung menggorengnya hingga matang. Dan di sini seperti prosedur kerja, api dari kompor itu tidak bisa besar. Dia harus kecil, tapi tidak terlalu kecil. Kenapa demikian? Karena agar gorengan itu tidak hangus, tidak gosong. Jika kita besarkan api pada kompornya, di situ pasti akan gosong. Makanya
Makanya itu apinya itu dibuat sedang. Rasanya tidak sempurna nanti ya. Iya. Dan selanjutnya yaitu pemberian topping. Di sini adalah langkah-langkah terakhir dalam pembuatan donat, yaitu pemberian topping. Pemberian juga tidak boleh sembarangan. Di sini pada pemberian topping kita itu tidak boleh sembarangan memberikannya. Kita harus menunggu donat hingga dingin. Jika kita sesudah diangkat dari wajan, kalau kita langsung memberikan topping itu pasti akan meleleh karena tekstur donat itu masih panas. Makanya di sini pada pembahasannya itu disuruh dinginkan dulu. Karena jika dalam kondisi donat yang panas, maka akan membuat topping di atasnya menjadi meleleh. Bisa dipahami? Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau penyampaian kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan kami membuka sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Enggak ada? Udah, berarti sudah paham ya yang disampaikan oleh kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Ingin tanyakan dengan silakan. Kalau nggak ada tutup aja. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Ya. Baiklah, sampai di sinilah pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada sesi dan teman-teman. Silakan kelompok 5 presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas bioteknologi konvensional bagian pembuatan donat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Perkenalkan, nama saya Desi Indah Bestari. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Maulidia. Perkenalkan, nama saya Meisa Putri. Perkenalkan, nama saya Adik Tegar. Baiklah, mari kita dengarkan bersama-sama pembahasan tentang pembuatan donat sederhana yang akan dijelaskan oleh teman kita Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan donat biasa. Baik, tujuan pembuatan donat biasa yaitu untuk mengetahui pengaruh menggunakan mikroorganisme dalam pembuatan donat. Baik, alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada wajan penggorengan, spatula, penjepit makanan, kompor, wadah atau baskom, serok penggorengan, sendok, dan bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu, garam dan gula,
ragi, minyak goreng, telur, margarin, dan topping sesuai selera kita masing-masing ya. Baik, cara pembuatannya yaitu yang pertama, campur bahan kering yaitu tepung, ragi, dan garam. Lalu campur gula dan air, aduk hingga larut. Tambahkan telur dan margarin. Lalu tambahkan juga susu bubuk. Campur bahan kering dan basah, uleni hingga kalis elastis. Diamkan selama 30-40 menit. Tutup dengan kain atau plastik wrap agar adonan mengembang. Bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Ulung dan diamkan selama 10-20 menit. Lalu lubangi tengahnya dengan jari. Diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Siapkan wajan yang berisi minyak. Tunggu minyak hingga panas, lalu masukkan donat ke minyak panas. Goreng hingga donat matang dan tiriskan donat yang sudah matang. Lalu beri topping sesuai selera dan donat siap untuk disajikan. Itulah cara kerja kami, cara kerja pembuatan donat yang sederhana. Dan di sini saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada pembuatan donat, yaitu cara mica secara KCIA yang penting dalam pembuatan roti, memiliki sifat dalam pembuatan roti, memiliki sifat yang dapat memfermentasikan maltosa secara cepat, memperbaiki sifat osmotoleran atau sweet dog yeast, dan memiliki kemampuan metabolisme substrat. Pemakaian ragi dalam adonan sangat berguna untuk mengembangkan peragian terhadap gula, memberi aroma atau alkohol. Baik, pembahasan dalam pembuatan donat yaitu donat adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan ragi yang pembuatannya melalui tahap pengulenan, fermentasi atau pengembangan, dan proses penggorengan. Pembentukan gas pada proses fermentasi sangat penting karena gas yang dihasilkan akan membentuk struktur seperti busa. Sehingga aliran panas ke dalam adonan dapat berlangsung cepat pada saat baking. Panas yang masuk ke dalam adonan akan menyebabkan gas dan uap air terdesak keluar dari adonan. Sementara terjadi proses glatinisasi pati sehingga terbentuk struktur roti. Itulah pembahasan dalam pembuatan donat. Baiklah, kesimpulan dalam pembuatan donat ini yaitu berdasarkan hasil pengamatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa donat adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi atau bahan pengembang lainnya. Fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dihendaki, dan mikroba yang umumnya terlibat fermentasi adalah bakteri. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan donat kami. Dan ini adalah hasil dari pembuatan donatnya. Ini hasil pembuatan produk donat kelompok 2 ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Baiklah, itu penjelasan tentang pembahasan tentang donat biasa. Baiklah, dari rekan-rekan sekalian, adakah yang ingin bertanya atau yang ada yang kurang jelas? Ada yang bertanya. Saya perwakilan dari
kelompok 2 ingin bertanya. Jika ragi instan terlalu banyak diberikan kepada adonan, apa yang terjadi pada adonan? Dan jika terlalu banyak mengkonsumsi ragi, apa dapat membahayakan kesehatan? Terima kasih. Boleh diulangi? Jika ragi instan terlalu banyak diberikan kepada adonan, Apa tadi boleh saya jawab? Apa yang terjadi? Yang pertanyaan dari kelompok 2, apa yang terjadi jika ragi itu terlalu banyak dikasih ke adonan? Terus apa pengaruhnya? Pengaruh nak ragi itu banyak bagi kesehatan? Baiklah, saya akan menjawab. Jika ragi itu banyak dimasukkan ke dalam adonan, maka semakin bagus untuk bisa mengembang dan teksturnya maka akan semakin lembut. Bu, silakan menanggapi. Ya, silakan kelompok 2. Belum siap lagi menanggapi, biar selesai dulu jawabannya ya. dan jika kalau diberi berlebihan akan mengakibatkan adonan sedikit berbau dan inangnya agak sedikit masak. Rasanya. Maka banyaknya itu tidak banyak, satu bungkus kita kasih semua itu tidak. Dan itu kalau banyaknya secukupnya gitu. Sesuai apa lah ya? Takaran berapa banyak ya? Kalau dia sedikit maka dia kurang mengembang. Jadinya tidak sedikit dan tidak terlalu banyak. Padahal pertanyaannya bahaya enggak? Kita dikonsumsi ya, dimakan nanti. Bahaya enggak bagi tubuh kita? Seperti pengetahuan saya, kalau banyak-banyak kesehatan. Kalau banyak banget, Coba tanyakan ke kelompok penanya, apakah puas dengan jawabannya? Kelompok lain ada? Bisa lagi kasih pernyataan yang benar. Kita kelompok 2 atau kelompok 2 ini dia belum puas terhadap jawaban. Kelompok 5 apakah bisa menambahkan jawabannya? saya kira karena kami juga butuh pengetahuan. Sudah? Dulu? Ya. Silakan kelompok 5. Kelompok dulu. Yang rasanya bila banyak mengkonsumsi ragi itu. Baik, sudah. Kelompok 2 perhatikan dan menyampaikan lagi Jadi jawabannya. pertanyaan apakah bahaya kita mengkonsumsi ragi? Ragi dapat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Jadi kan sudah saya jelaskan, jika kita berlebihan mengkonsumsi maka tidak baik dalam kesehatan kita gitu. Sebaiknya kita mengkonsumsi ragi itu dalam bentuk makanan seperti roti, kue dan lainnya. Apakah kelompok 2 bisa menerima jawaban dari kami? Ya, saya rasa itu udah cukup jelas ya. Ya, apabila terlalu banyak mengkonsumsi, banyak itu dan artian berlebihan, akan berbahaya. Lagi mungkin ada penyakit bawaan di dalam tubuh, ya. Mungkin boleh ya. Ragi itu kan asam ya, nanti
pengaruhnya ke lambung bisa jadi ya. Kalau banyak gerakan khusus kelompok. Baiklah, itu hasil presentasi kami hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil pembuatan donat. Sebelum kami mempresentasikan hasil pembuatan donat, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Perkenalkan, nama saya Michela. Perkenalkan, nama saya Sanduka. Baiklah, di sini akan dijelaskan tentang pembuatan donat oleh Michela. Baiklah, bisa dilihat di sini bahwa tujuan pembuatan donat adalah selain sebagai makanan selingan, donat biasanya juga dijadikan sebagai pengganti sarapan untuk anak-anak sekolah. Dan alat-alat pembuatan donat adalah wajan penggorengan, serokan atau tirisan gorengan, mangkok atau piring, nampan dan spatula, dan juga ada timbangan dan kompor. Bahan-bahan untuk membuat donat adalah 250 gram tepung, 2 sendok gaji, 4 sendok minyak goreng atau mentega, air hangat secukupnya, 1 butir kuning telur, garam secukupnya, gula halus secukupnya. Dan cara kerjanya adalah masukkan gula, ragi instan, masukkan air ke dalam wadah, masukkan tepung, margarin, kuning telur, dan susu bubuk. Aduk hingga merata. Untuk wadah adonan dengan serbet lembab, uleni adonan lagi, panaskan minyak di wajan, angkat donat yang sudah matang dan biaskan. Taburi gula halus ke donat secara merata, atau bisa juga topping lain sesuai selera. Pembahasan penjelasan tentang donat. Donat merupakan makanan yang terbuat dari terigu melalui proses fermentasi dengan roti dan digoreng. Proses yang terjadi pada pembuatan donat yaitu proses fermentasi ini dilakukan dengan bantuan yeast atau khamir. Pembuatan donat merupakan salah satu proses pengolahan dengan memanfaatkan mikroba yaitu jenis khamir, saccharomyces yeast, kae yang sering dikenal dengan ragi roti. Baiklah, di sini kami membuka sesi pertanyaan kepada kelompok-kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Nur Jaya dari perwakilan kelompok 5. Saya ini bertanya. Mengapa proses pembuatan donat disebut bioteknologi dan jelaskan? Proses pembuatan donat bioteknologi dan jelaskan. Terima kasih.
Mikro bagaimana? Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Mikroorganisme apa yang berperan dalam proses pembuatan donat? Dan apakah jenis mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan donat? Sebenarnya ya, mikroorganisme apa yang berperan? Silakan dijawab kelompok. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Sobat Sabrina. Mikroorganisme apa yang berperan dalam pembuatan donat? Mikroorganisme fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan Tanyakan pada kelompok penanya. apakah bisa diulangi sekali lagi? Jelas ya, ulangi. Pembuatan donat menggunakan mikroorganisme yaitu jenis Camir Saccharomyces cerevisiae yang sering dikenal dengan raji roti. Ya, silakan ditutup presentasinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kelompok Ibu, kalau kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari kelompok 1 akan mempresentasikan proses pengujian bioteknologi donat. Tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan moderator kita Guntur Dermawan. Kenalkan nama saya Indah Lestari. Perkenalkan, nama saya Nofri. Perkenalkan nama saya Lestari Rosian. Nama saya Anita. Kenalkan nama saya Sidolia. Perkenalkan nama saya Iqbal. Baiklah, untuk selanjutnya hasil presentasi akan dibacakan oleh Arneta. Kepada Arneta dipersilakan. Silakan Arneta. di sini saya akan membacakan proses bioteknologi konvensional pembuatan donat. Pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu donat. Donat adalah panganan yang digoreng, dibuat dari adonan tepung terigu, gula pasir, mie telur, ragi roti, dan mentega.
Donat yang paling umum adalah donat dengan bentuk seperti cincin dan ada lubang di tengahnya. Biasanya ditaburi meses atau gula halus. Di sini kami menggunakan alat yaitu sendok goreng, wadah, kain atau plastik, nampan, sendok makan, sendok teh, cangkir, dan wadah. Bahan-bahannya adalah 250 gram tepung terigu, 1 kebo atau 1 sendok ragi, 30 gram gula, 2 sendok makan nasi bubuk, 30 gram margarin, 1 sendok makan dan 1 sendok teh garam. Ini topping yaitu meses. Saya akan menjelaskan cara pembuatan donat. Pertama-tama yaitu masukkan gula, ragi instan dan air ke dalam wadah dan aduk hingga merata. Lalu tunggu sekitar 15 menit sehingga permukaan air menunjukkan pipih. Ragi sudah fit dan membuat adonan mengembang. Yang kedua yaitu masukkan tepung, margarin, kuning telur, dan susu bubuk. Campur seluruh bahan, lalu aduk sampai adonan kalis dan tidak lengket di tangan. Tunggu sampai seperti semula saat ditekan. Yang ketiga yaitu tutup wadah adonan dengan serbet lembab. Biarkan adonan mengembang selama 1 jam. Ulangi adonan lagi, ini sedikit lalu bulat kecil dan letakkan di loyang yang sudah diberi terigu. Susun dengan jarak dari dan diamkan lagi sekitar 10 menit. Lalu setelah itu panaskan minyak di wadah digoreng dan goreng adonan donat ke dalam minyak. Tunggu beberapa saat dan coba kemasan. Selanjutnya angkat adonan donat yang sudah matang dan tiriskan. Diamkan beberapa saat. Taburkan gula halus ke donat secara merata. Dan donat siap dinikmati. Itulah cara membuat donat praktis yang bisa kami sampaikan. Tujuan membuat donat yaitu 1. Membuktikan konsep bioteknologi, 2. mengetahui penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, 3. membuktikan bioteknologi melalui pembuatan donat. Dan selanjutnya pembahasan tentang pembuatan donat, yaitu pembuatan donat merupakan salah satu proses pengolahan dengan memanfaatkan mikroba yaitu jenis Saccharomyces cerevisiae yang sering dikenal dengan ragi roti. Saccharomyces digunakan sebagai bahan pengembang pada pembuatan donat atau jenis rotian. Bahan pengembang pada pembuatan donat atau jenis rotian lainnya karena dapat menghasilkan enzim yang dapat menghasilkan enzim dan dapat merombak gula menjadi alkohol dan gas CO2. Adanya gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi mengakibatkan adonan donat mengembang. Hal ini juga biasa terjadi karena tepung yang diadoni sifatnya elastis sehingga mengurung gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke silakan moderatornya. Terima kasih kepada Bapak. Kami membuka sesi pertanyaan. Jadi silakan pada ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah perlu sangat penting dalam membuat donat dan apa yang terjadi pada adonan donat jika tidak
Apakah telur sangat penting? Dalam pembuatan donat, dan apa yang terjadi pada adonan donat? Jika tidak menggunakan telur. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Fitri. Apakah telur sangat penting dalam pembuatan donat dan apa yang terjadi jika tidak menggunakan telur? Membuat adonan menjadi. Sebenarnya telur pada donat memiliki fungsi untuk membuat adonan menjadi empuk, elastis, dan menjadi mengemulsi antara air dan margarin, sehingga adonan menjadi lebih cepat kalis. Apa sudah berkenan? Apakah yang terjadi bila tidak dikasih telur? Ya, kelompok dua. Apa yang terjadi jika adonan tidak dikasih telur? Pentingnya ya. Adonan kue tidak akan mengembang dengan sempurna dan teksturnya akan terasa lebih keras saat digigit. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya akan bertanya. Apakah dalam pembuatan itu harus memerlukan margarin atau apakah bisa margarin itu diganti dengan minyak goreng? Bisa juga. Apakah dalam pembuatan donat harus memerlukan margarin? Apakah tidak? Apakah yang bisa diganti dengan minyak? Silahkan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yuki. Apakah dalam pembuatan donat sangat dibutuhkan margarin? Pada pembuatan donat menggunakan margarin agar adonan menjadi elastis dan mudah direbus. Selain itu, margarin juga dapat memberikan aroma yang wangi pada donat dan khas. Iya, maksudnya bisa Diganti dengan minyak goreng. Tanpa menggunakan margarin. Pengetahuan saya, kalau margarin diganti dengan minyak, kan minyak juga ada unsur
membuat adonan menjadi elastis dan mudah dibentuk. Minyak juga kadang memiliki aroma yang khas. Jadi menurut saya bisa lah. Apa sudah berkenan? Gimana ada Lima. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada lebihnya, ambil saja. Saya ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bioteknologi konvensional, tentang buatan dan biasa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nuza. Perkenalkan, nama saya Rani Hidayati. Saya perkenalkan. Saya perkenalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Saya Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan donat dan apa tujuannya. Tujuan donat adalah sebagai makanan selingan. Donat biasanya juga dijadikan sebagai pengganti sarapan untuk anak-anak sekolah. Apa-apa saja sih peralatan untuk pembuatan donat? Di sini kalian bisa menggunakan wajan, mangkuk, piring, sendok, kompor, penjepit makanan, serokan, dan spatula. Cara kerja donat. Bahan-bahan pembuatan donat ialah 25 gram gula, 1 butir telur ukuran sedang, 25 gram mentega, 250 gram tepung terigu, 100 ml susu cair, 2 gram ragi instan, 1 bubuk garam, 2 sendok makan gula, dan mesis. Cara kerja pembuatan donat. 1. Campurkan semua bahan, aduk rata pakai sendok. 2. Tutup dengan plastik, diamkan 1 jam sampai adonan kelihatan mengembang. 3. Tuliskan adonan dengan cara mengaduk pakai sendok. 4. Panaskan minyak untuk menggoreng cetakan menggunakan sendok. Goreng sampai matang, pastikan minyak sudah cukup panas. 5. Setelah dingin, beri taburan mesis dan sedikit kayu manis. Pembahasan pembuatan donat. Donat merupakan makanan yang terbuat dari tepung melalui proses fermentasi dengan ragi, roti, dan digoreng. Proses yang terjadi dalam pembuatan donat. Pada pembuatan donat sebenarnya juga melalui proses fermentasi. Proses fermentasi ini dilakukan dengan bantuan yeast atau khamir. Pembuatan donat merupakan salah satu proses pengolahan dengan memanfaatkan mikroba yaitu jenis khamir saccharoni cerevisiae yaitu sering dikenal dengan ragi roti. Kemudian
kalau ada kesalahan dalam perkataan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 4 ya, dari terakhir. Ya, semoga dipresentasikan di depan. Ya. Sekarang kita masuk ya tahap kemudian atau penilaian hasil kerjamu. Ya, hasil kerjanya silakan dikumpul di depan. Nomor 1 ini, video. Udah perhatikan, ya ini prosesnya, ya hasil kerjamu dinilai oleh kelompok lain. Ya, dan sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan, bawa pena untuk menilai hasil produk kelompok 5. Silakan. 1 perwakilannya. Satu orang aja. Kelompok 2 1 orang. Kelompok 3 1 orang. Ya, kelompok 4 1 orang, kelompok 5 1 orang. Silakan. Silakan untuk ini untuk kelompok 2. Silakan perwakilan 1. Ini caranya. Menilai apabila sesuai rasanya tidak secara ini juga ya. Jadi silakan dinilai. Sesuai orangnya menilai ketika dipengaruhi. Ya, ini kelompok 3, kelompok 3. Untuk kelompok 2. Ya. Ini kelompok ini punya siapa? Ini kelompok 2 4. Tapi ini satu. Ini kelompok ini. Produknya namanya. Ini memang sama. Kelompok berapa ini tadi? Ya ini kelompok pelajaran, kelompok 5. Ya, untuk dari kelompok 4. Bukan ini untuk ya kelompok 4 ini. Betul. Ini punya. Nah, silakan penilaian terhadap rasa, ya, terhadap rasanya kelompok 4. Terhadap rasanya,
checklist berarti dia satu aja ya, satu checklist saja karena ini kan untuk perwakilan nama kelompok. Kalau dia namanya kita ada. Nah, silakan. Ya ini. Nah, ada. Boleh. Nah, silakan berarti checklistnya ini satu checklist saja ya. Karena dia sudah satu kelompok. Silakan dinilai Karel, udah Karel. Kamu yang ditengok kawanmu dari satu. Ya. Baguslah. Silakan. Langsung ngisi. Bismillah dulu. Masuk ke dalam wilayah. Ada 3 macam nilai. Dia tahu. Mana ini silakan dinilai. Apa yang kamu rasakan? Kalau dia bagus sesuai rasa nilai tinggi, kalau enggak nilai setengah. Sesuai yang kamu rasakan ya. Ini rasanya teksturnya apakah lembut atau keras? Terus toppingnya bagus enggak? Udah selesai. Berarti nggak ada kata-kata kalau yang bagus berarti di nomor 3 itu nilai paling sesuai lah kira-kira. Masih nilai kalau tak terjadi apa keras ya nilai 1 nilai yang udah dan silakan duduk kembali di kursinya masing-masing. Udah perhatikan, sudah dilakukan penilaian ya. Udah? Kurang enak ya sebenarnya. Ini sesuai yang dirasakan ya. Di bagian teksturnya ya, teksturnya agak keras. Udah? Perhatian ya, dilakukan pengujian hasil dan dilakukan penilaian. Ya, perhatikan semuanya. Ya. Sudah? Berdasarkan hasil presentasimu di depan kelas, ya sudah menyampaikan prosedur pembuatan masing-masing donat, ya. Kamu sampaikan tadi, ya.
Oke, masing-masing kelompok. Terus, ya untuk kelompok 2 itu ada koreksi sedikit aja. Untuk bagian pembahasan, ini ya kelompok 2. Nah, ini bagian pembahasan ini ya dia sebenarnya isinya bukan penyampaian atau pembahasan kegiatan langkah kerjanya. Cuma pembahasan hasil ya setelah kamu lakukan pembuatan donat ya. Ini lebih banyak ke cara kerjanya ya, terbaik sedikit aja ya, koreksi sedikit aja. Nah, ini kelompok yang lain tadi udah ada yang bagus ya, lengkap. Ya tadi udah pokoknya intinya dia udah menyampaikan ya, ada judul, ada tujuan ya, ada alat dan bahan, cara kerja, pembahasan itu sudah sesuai. Cuma tadi kelompok si apa ya, si Stella menyampaikan tujuannya apa dulu ya, menyampaikan alat bahan baru tujuannya. Nah, seharusnya judul baru tuh tujuan. Udah? Itu ya, itu perbaiki aja ya nanti ya Bu. Perbaikan selanjutnya, atau tidak terulang. Nah, selanjutnya ya di situ ingat mikroorganisme apa yang berperan dalam pembuatan donat? Ya, Saccharomyces cerevisiae. Ya, itu ya dalam bentuk ragi ya, ragi instan atau ragi roti. Udah paham? Paham. Oke, sekarang Ibu akan mengasihkan lembar refleksi, kamu jawab tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Jawab sama seperti temuan kemarin ya, cuma pertanyaannya agak berbeda ya, tentang prosedur kerja dalam pembuatan donat. Isi ya. Iya, cuma pertanyaannya berbeda. Nggak semalam lagi. Ini udah pertanyaan atau refleksi tentang hari ini. Ya, silakan. Nah, silakan dijawab. Akan dijawab. Silakan semua, silakan dijawab.
Dari pemenang itu. Kasih. Dia boleh dikumpul. Kalau micek, Nggak boleh istirahat baru dulu.
Waduh. Udah semuanya, kelompok keluarga. Udah perhatikan. Ya, ini udah dijawab lembar refleksi. Terus perhatikan di lembar LKPD itu. Ya. Buka di bagian halaman 2, perhatikan di situ. Dan LKPD-nya, setelah itu nanti kamu membuat laporan, ya, laporan hasil dari pembuatan produkmu. Ya, kayak makalah gitu ya. Formatnya udah ada di LKPD, silakan dibaca sebentar. Kalau tidak paham silakan bertanya. Ya, seperti biasa ada judul, tujuan, ya. Ada kajian literatur, ya, kajian literatur itu buku atau sumber-sumber yang kamu pakai dalam membuat pembahasan di makalah atau laporanmu nanti ya. Udah, itu sudah ditentukan kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, apabila kamu ingin bagus nilai laporan, ikuti sesuai format yang ada. Ya, itu dikumpul nanti pada hari Senin. Dikumpul pada hari Senin. Ini tanyakan untuk membuat laporannya. Boleh kamu buat sebagus mungkin. Yang biasa halaman depan itu ada bagian covernya ya, di judul ya. Boleh gambar foto kelompokmu di bagian depan. Buat nama sekolah SMA Negeri 1 Rimba. Yang sudah pernah buat makalah. Terus semua foto-foto yang mulai dari alat dan bahan itu dibuat di bagian lampiran atau seperti ini kamu susun, boleh juga di dalam laporannya ya. Boleh ditulis tangan, boleh diketik ya. Boleh ditulis tangan, boleh diketik. Yang penting bagus sesuai dengan format laporannya. Udah, ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Ada? Apa? Ada yang ingin tanya kak? Enggak? Ya. Nah, untuk hari ini sekian dulu ya. Ketua kelas silakan tutup pembelajaran. Belum istirahat. Kita perhatikan sebelumnya. Siap, gerak. Sebelum kita istirahat, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ucapan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.